Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kalau kita pernah mengingat satu dari mantan Nefurus HKBP, GHM Siahaan, yang dulu menghadapi banyak badai di gereja HKBP, lalu dituliskanlah sebuah biografi untuk beliau dengan judul Tegar dalam Badai. Tegar dalam badai. Ini sebuah pengalaman hidup yang nyata bahwa beliau dapat melakukan tugas pelayanannya hanya oleh karena pertolongan Tuhan semata-mata. Lalu dia mengungkapkan pengalaman itu dalam bukunya, bahwa dia hanya sanggup bertahan dalam kesusahan, tegar dalam penderitaan dan dalam badai, sekaligus tangguh dalam berbagai kesesakan. Saudaraku, memang inilah tema yang diusung oleh kitab 2 Korintus ini. Barang siapa yang mengalami banyak cobaan dalam hidup ini, kita sarankan membaca semuanya kitab 2 Korintus, yang dapat menginspirasi kita menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup dengan mengandalkan firman Tuhan. Itulah sebabnya juga tema kita minggu ini, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mengapa itu diungkapkan oleh Rasul Paulus? Sebab ketika Paulus sudah berjerih lelah menyampaikan firman Tuhan, tetapi orang-orang di Korintus bukan malah bersyukur, malah mengejek, menfitnah, menjelek-jelekkan Paulus. Bahkan yang paling parah ialah mereka menggugat kerasulan daripada Rasul Paulus, mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul yang palsu, sehingga tidak harus didengarkan oleh orang-orang Korintus. Namun belajar dari sikap Paulus itulah juga sekaligus pelajaran kita hari ini. Mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan dimampukan menghadapi besarnya badai apapun dalam kehidupan kita. Tetapi kita tegar seperti ikan yang dalam air menghadap arus. Arus itu akan semakin membentuk tubuhnya, membentuk badannya, semakin kokoh, semakin besar, dan semakin bertumbuh. Sebaliknya, kalau seekor ikan menempatkan diri ikut arus, ekornya di belakang terhadap arus, dia akan terombang-ambing, dia akan dilemparkan oleh arus, badannya akan terluka lebam, bahkan mungkin itulah awal dari kematian seekor ikan. Ini mirip juga seperti pengalaman tulisan Andar Ismail. Kalau ada seorang melihat selaput kupu-kupu akan keluar dari selaputnya, sehingga ada orang yang merasa kasihan lalu menolongnya membuka selaput itu bukan menolong kupu-kupu itu nanti semakin bertumbuh. Malah ketika dia ditolong keluar dari selaputnya, dia akan menjadi lemah.
otot-ototnya tidak akan terbentuk dengan baik. Bahkan mungkin sayapnya tidak dapat terbang karena tidak terbentuk tubuhnya dengan kokoh. Tapi lihatlah selaput kupu-kupu ini, walaupun dia meronta-ronta keluar dari selaput itu, tetapi saat meronta-ronta itulah tubuhnya terbentuk, ototnya terbentuk, suplai oksigen masuk kepada sayapnya, sehingga saat dia keluar dari selaput itu, dia menjadi seekor kupu-kupu yang kuat, terbang ke sana dan kemari. Satu pujian dari Kidung Jemaat kita mengingatkan 438, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpa, Tuhan menjagamu. Dalam referennya itu disebutkan Tuhan menjaga waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kalau kita yakin betul Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, ada beberapa hal yang diminta bagi kita untuk kita waspadai. Pertama, jangan pernah orang yang menerima pertolongan Tuhan memuji-muji dirinya, tetapi harus memuji-muji Tuhan. Kalau bahasa Batak selalu diungkapkan, puji Tuhan haleluya, puji diri hama mago. Seseorang kalau sudah bergeser pujiannya dari Tuhan menjadi pujian kepada diri sendiri, itulah yang akan menjadi awal kejatuhannya dalam hidup ini. Maka orang-orang yang diberkati Tuhan, beritakanlah Tuhan dalam hidupmu. Jangan terlalu banyak menceritakan dirimu di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kita sebagai hamba, sesuai dengan ayat 5, sebetulnya hamba itu disebut dengan bahasa Yunani doulos. Kata yang lebih kasar dari doulos ini sebetulnya adalah budak. Seorang budak tidak memiliki sikap kecuali ditentukan oleh tuannya. Dia melakukan tugasnya secara penuh oleh tuannya. Bahkan di kampung kami, Bapak Ibu, ada yang menerjemahkan doulos ini, mungkin kita tidak tahu lagi, bahasa Japurut. Ya, kalau masih ada yang dari kampung di sini, hamba-hamba Tuhan itu, orang-orang yang menerima kekuatan dari Tuhan itu, beritakanlah Tuhan jangan dirimu, karena kita adalah hamba Tuhan. Japuruk di debatado kita. Walaupun kurang enak mendengarkan, tapi seperti itulah posisi kita di hadapan Tuhan, meski dipakai untuk tugas-tugas yang besar. Itu sebabnya para orang-orang bijak mengatakan, beritakanlah Tuhan dalam hidup. Beritakan what God has done for you. Not what do you know about God. Sangat berbeda. Kita memberitakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, bukan memberitakan apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Saudara yang kekasih, di jam sada ini memang agak jarang kita ada puji-pujian.
tapi dalam ibadah-ibadah yang lain atau mungkin di kampus, persekutuan, kadang-kadang memuji-muji diri ini bisa dimulai dengan paduan suara. Misalnya kalau dirijennya mau penampilan, menarik lagu itu mau sampai 5 menit, berdiri terus. Sehingga semua orang memperhatikan dia. Dan sesudah selesai dia bertanya kepada kawannya atau memberitakan kepada kawannya, gimana? Aku hebat enggak? Sehingga pujian yang harus dialamatkan kepada Tuhan bergeser menjadi pujian kepada Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan tidak memuji-muji diri kita sebagai hamba. Paulus sendiri, saudaraku yang kekasih, orang yang terbaik di antara majelis Sanhedrin yang dibimbing oleh guru besarnya waktu itu namanya Gamaliel. Tapi dia sungguh-sungguh merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan seperti Yesus juga ditinggikan namanya di antara banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memuji-muji diri ini kita geser menjadi pujian kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita. Itu pertama, kalau kita betul meminta kekuatan dari Tuhan, tak akan mungkin ada orang yang memuji-muji dirinya kecuali memuji-muji Tuhan. Yang kedua, mari kita simak dulu saudaraku yang kekasih dalam ayat 6. Atau kita baca dulu ayat 6 ini. Kita baca sama-sama 3 iya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari dalam gelap terbitlah terang. Ini tambahan, tidak tahu juga lah itu Ibu Raden Ajeng Kartini. Jangan-jangan dia juga membaca firman Tuhan ini. Walaupun mungkin dia bukan seorang Kristen, tetapi dia memedomani, bahkan hingga menjadi semboyan hidupnya. Dari dalam gelap akan terbitlah terang. Orang yang menerima kekuatan dari Tuhan, saudaraku yang kekasih, kegelapan itu tidak selamanya gelap. Atau anak-anak muda kan berkata, mendung itu tak selamanya. Tetapi dari situ akan keluar juga berkat terang yang berlimpah dari kita orang percaya. Apakah di antara kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada yang mengalami nasib yang tidak mujur? Nasib yang tidak mujur ini bukan hanya sekedar pekerjaan yang belum berhasil. Kadang-kadang nasib mujur dialami orang-orang yang pekerjaannya baik, tetapi tidak mujur dia merasa nasibnya, karena kalau bergereja dia mendambakan ada gadis di sampingnya, tapi lama sekali dia tidak punya gadis duduk di sampingnya. Lalu dia berkata, nasib saya tidak mujur. Maka berbahagialah kamu yang merasa hatimu berbunga-bunga kalau dapat beribadah dengan kekasihmu di dalam rumah Tuhan. Atau mungkin ada rasa pahit dalam kehidupan yang kamu alami, atau hidup secara redup, atau pengangguran, mungkin belum dapat pekerjaan yang sepadan. Tuhan mengingatkan, dari dalam gelap akan terbitlah terang. Maksudnya, saudaraku yang kekasih, kalau kita betul-betul menerima kekuatan dari Tuhan,
Jangan pernah mengutuki hidupmu yang kurang mujur. Jangan pernah mengutuki penyakit yang mungkin kita alami. Jangan pernah mengutuki kepahitan hidup yang mungkin kita hadapi. Sebab Tuhan akan mengubah kegelapan menjadi terang. Martin Luther berkata, "It is better to lighten a small candle than to cure the darkness." Adalah jauh lebih mulia, lebih hebat menyalakan lilin yang kecil dibandingkan dengan sikap mengutuki kegelapan. Kegelapan ini bisa tadi soal pekerjaan, soal penyakit atau gaji, soal pasangan hidup yang belum, sehingga mungkin dia tergoda mengutuki kehidupannya, tapi Tuhan mengatakan dari dalam gelap akan terbitlah terang. Saudaraku, mari kita buka dulu satu ayat dari firman Tuhan, Yesaya 42 ayat 3. Bahwa kegelapan sekalipun dengan kekuatan Tuhan akan diubah, didesain, dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Coba kita baca bersama-sama 3 ya. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, tetapi dengan setia Ia akan menyatakan. Kita boleh menggarisbawahi 2 ungkapan itu. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sudah mau nyaris putus, tapi tidak diputuskan oleh Tuhan. Bahkan sumbu yang pudar nyalanya sudah redup. Masa depannya seolah sudah redup, seolah tidak lagi ada harapan. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, sumbu yang pudar itu pun tidak akan diputuskan. Saya ingat ada persekutuan para preman di Cakung 18 tahun yang lalu, tapi saya tidak tahu apakah itu masih ada sekarang. Lalu mereka menyebut grupnya itu PIR, Persatuan Injak Rem. Karena tiap hari mereka bekerja untuk menginjak rem, seolah-olah tidak ada lagi hidup yang lebih baik daripada menginjak rem. Tapi waktu itu banyak orang bersaksi, saudara yang kekasih, dari komunitas persekutuan injak rem ini keluarlah banyak orang jadi pengusaha-pengusaha sukses. Sehingga mereka tidak lagi merasa rendah diri kalau masuk ke punggungan persekutuan injak rem ini. Malah mereka bersuka cita karena Tuhan mengubah kegelapan menjadi terang. Lihatlah juga pejabat-pejabat kita di negara ini. Saya yakin tidak semuanya itu orang-orang yang lahir di Jakarta, anak-anak jenderal, anak-anak pejabat. Tapi banyak juga itu orang-orang kampung yang masih makan nasi tanpa lauk. Atau seperti zaman saya juga masih pernah tidak makan nasi pagi-pagi mau sekolah, tapi masih makan ubi. Tapi banyak di antara mereka yang sekarang jadi para pejabat. Tuhan mengubah, Tuhan mendesain, Tuhan membentuk kembali masa-masa yang sangat pahit itu menjadi masa-masa yang gemilang dalam hidup kita. Maka kalau kamu, saudaraku yang kekasih, memiliki pergumulan dalam hidup ini, seolah-olah seperti bulu yang sudah patah tadi, atau sumbu nyala yang sudah meredup dan pudar ini, firman Tuhan hari ini memberikan kita penghiburan, kekuatan, bahwa dari dalam terang, dari dalam gelap bisa terbit terang.
Amin. Ketiga, kalau kita meyakini, mempercayai Tuhan itu sumber kekuatan kita, mari kita lihat dulu saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-7. Ayat 7 kita baca bersama. 3 iya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita memang bejana tanah liat yang tidak memiliki kekuatan dari diri sendiri. Kata-kata lebih enak didengar, arta namuramata perdohita. Sehebat-hebatnya kendi diukir sedemikian rupa, tetapi sekali dia jatuh dia akan pecah. Seperti itulah kita juga. Tapi tembikar-tembikar dahulu di zaman perjanjian lama, ini hidup sampai sekarang malah menjadi bukti-bukti atau saksi-saksi yang menunjukkan bahwa firman Tuhan itu berlangsung sebagai kesaksian bagi kita sekarang. Kita sungguh lemah seperti bejana tanah liat ini. Tetapi di mana hebatnya? Tanah liat ini, bejana ini akan menjadi barang yang amat berharga, dicari, disukai, kalau dia mau dibentuk oleh tukang bejana. Dan tukang itu ialah Tuhan, dan kita ialah bejana. Ada kadang-kadang memang kita sungguh-sungguh lemah dalam hidup ini. Ada pengalaman yang tidak berdaya dalam hidup kita. Semua kita pernah merasakan sakit. Mungkin mengangkat nasi sesendok ke mulut pun kita lelah. Atau misalkan orang yang pernah sakit demam berdarah, hanya demam berdarah saja, kalau trombositnya terlalu rendah, mengatakan satu kalimat pun kita lelah. Apalagi satu langkah kita sudah sempoyongan. Ada saat-saat yang amat lemah kita di dalam kehidupan ini. Tetapi meskipun kita bagai bejana yang lemah, tapi kalau dibentuk oleh Tuhan, maka Allah itu adalah kuasa bagi kita membangkitkan ketidakberdayaan dan kelemahan kita. Allah itu adalah pengharapan bagi kita memulihkan hidup yang terpuruk dan putus asa. Dan Allah itu adalah kekuatan bagi kita menyembuhkan luka, membangkitkan kita yang jatuh terhempas, bahkan membangkitkan iman percaya kita. Coba kita lihat dulu ayat 8, 9, dan 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjadi. Mungkin di kantor bisa juga kita ditindas oleh orang-orang yang memiliki kuasa atau kelompok-kelompok intoleran dalam hidup kita. Tapi orang yang menerima kekuatan dari Tuhan, meskipun ditindas tapi tidak terjepit atau habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus yang juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Manusia, badan kita ini bisa lemah atau bisa juga mati karena kita datang dari debu, diciptakan dari tanah. Kita lemah. Tapi ketahuilah saudaraku yang kekasih, orang yang menerima kekuatan dari Tuhan itu, manusia batiniahnya tidak akan pernah mati. Nah, saya mengajak kita dulu meneruskan membaca ayat ke-16. Boleh ditampilkan dulu oleh media kita ayat 18, bahwa kalaupun manusia lahiriah kita ini suatu waktu akan usang, suatu waktu bisa juga kembali ke tanah dimakan cacing seperti kata naga bonar, tetapi manusia batiniah kita tidak pernah lapuk untuk selama-lamanya. Kita baca dulu ayat 16 ini kembali sama-sama. 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah. Perhatikan saudaraku yang kekasih, meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini satu kisah dari Fanny Crosby, seorang tokoh musik yang buta sejak lahir. Ini contoh manusia lahiriahnya bisa aus, tapi manusia batiniahnya sungguh-sungguh terus dibaharui. Kita tahu Fanny Crosby ini seorang musikus yang tumbuh dewasa, penulis yang hebat, bahkan mengarang lagu hingga 9.000 buah. Seorang yang buta, tetapi menciptakan lagu lebih dari 9.000 buah. Manusia lahiriahnya matanya buta, tidak begitu bertumbuh, tetapi manusia batiniahnya memberikan karya yang banyak, bahkan yang besar. Saudara tahu apa contoh lagu yang kita nyanyikan bahkan sampai sekarang, karya Fanny Crosby ini? Ada 2 yang paling biasa kita dengar, terutama di gereja kita. Blessed Assurance atau ku berbahagia. Sampai sekarang kita nyanyikan itu. Kita sulit membayangkan bagaimana Fanny Crosby mengubah sebuah lagu ku berbahagia yakin teguh. Itu hanya mungkin karena manusia batiniahnya terus dibaharui oleh Tuhan. Atau juga lagu yang kedua yang juga acap kita nyanyikan, To God be the glory, sangap di jauh. Luar biasa. Sekali lagi ayat 16, jangan tawar hati, meskipun manusia lahiriah kita ini semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Inilah 3, saudaraku yang kekasih, buah dari orang yang hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan selalu menempa dia semakin kuat, semakin tangguh dalam hidup ini. Mengapa bisa tangguh? Kita bisa lihat seperti pohon bambu di tepi laut,
Jarang kita melihat bambu itu rubuh meski diterpa badai angin kencang, sebab dia memiliki kelenturan badannya. Karena ada rongga di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa elastis menghadapi badai, menghadapi ombak, menghadapi gelombang dalam kehidupannya. Itu berarti rongga hati kita, yakni firman Tuhan, menolong, memampukan kita menghadapi badai kehidupan ini. Seperti seruan dari Evorus GHM tadi, tegar dalam badai. Kedua, Tuhan juga memberikan kita kekuatan agar tidak pernah terlalu menyesali, mengutuki kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang gadis-gadis ada juga yang tidak menerima dirinya kalau hidungnya sedikit kurang mancung. Maka dia akan berkata terus dalam hatinya, kenapa saya Tuhan ciptakan seperti ini? Padahal banyak juga orang peminat itu mencari orang yang hidungnya kurang. Sebab kalau mereka berbisik-bisik, dibutuhkan hidung yang kurang mancung. Kalau terlalu mancung susah juga nanti, bisiknya kurang efektif. Lalu yang ketiga, Tuhan bisa mengubah masa-masa suram, bahkan kegelapan pun dirubah keluar dari sana terang, sehingga kita tidak lagi mengutuki masa lalu kita yang kurang beruntung, sebab Tuhan pasti menciptakan kita yang terbaik sepadan dengan kehendaknya. Lalu ketiga, sekaligus yang terakhir, kita memang bak atau laksana bejana tanah liat yang tidak memiliki kekekalan, tetapi Tuhan dapat memakai kita, bejana tanah liat itu, untuk pekerjaan-pekerjaan besar, asalkan kita mau dibentuk seperti bejana itu, sehingga kita menjadi berkat. Berkat di tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita berkantor, berkat di mana kita berada, bahkan berkat di rumah tangga kita juga diutus oleh Tuhan untuk itu. Jadi meskipun manusia lahiriah kita tadi semakin merosot seperti ayat 16, tapi mari kita dibentuk oleh Tuhan agar manusia batiniah kita semakin dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita tetap kuat, kita kokoh, kita tangguh menghadapi apapun yang kita alami dalam hidup.